Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat serta curahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita kekuatan untuk hadir di majelis ta'lim yang ini merupakan majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya lisan kita senantiasa mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin sekali mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Siapapun orangnya pasti ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang untuk mencapai kebahagiaan tersebut melakukan jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun tidak sedikit dari manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan akan tetapi melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak hanya dia terhalang daripada yang namanya kebahagiaan, akan tetapi dia terancam dengan azab yang pedih di akhirat. Oleh karenanya, para ulama mengatakan kunci kebahagiaan itu ada 3. Kunci kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama yaitu ketika diberikan nikmat, hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza u'tiya syakara, kalau diberi maka hamba itu bersyukur. Yang kedua, wa idza tuliya sabara, dan ketika dia diuji maka dia mampu bersabar. Dan yang ketiga adalah wa idza aznaba istaghfar, ketika dia melaksanakan perbuatan dosa
dan pasti manusia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Apa yang dia lakukan? Istighfar, yaitu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci kebahagiaan ada 3. Ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika berdosa beristighfar. Baik. Yang pertama ketika diberi bersyukur, yang kedua ketika diuji bersabar, yang ketiga ketika berdosa beristighfar. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini menitik beratkan pada poin yang kedua. Wa idza tuliya sabar, ketika diuji mampu untuk bersabar. Yang mana sabar ini adalah merupakan pemberian terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Maknanya kita bisa bersabar ini karena bantuan Allah. Kita bisa bersabar ini semua karena pemberian Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemampuan bagi dia untuk bersabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'u minas sabr. Dan seseorang hamba tidak diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah pemberian Allah yang paling baik kepada seorang hamba, dan kesabaran ini adalah pemberian yang paling luas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Iya. Nah, kemudian sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang namanya ketaatan itu harus dilakukan dengan kesabaran. Maknanya kalau seseorang tidak mau bersabar, mustahil dia bisa melaksanakan ketaatan. Contoh, jam 10.40 panas-panas gini, paling enak di rumah tiduran pakai daster, adem. Betul ya? Tapi kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan kesempatan kita menuntut ilmu ya hari Senin jam 10:30. Maka kita perlu untuk keluar dari rumah kita dengan penuh kesabaran, siap-siap taklim. Dari jam berapa tadi duduk di sini? 9. Dari jam 9. Masya Allah. Macam-macam ya. Ada yang baru datang juga. Dan duduk di sini 2 jam, 3 jam itu butuh kesabaran. Contoh, sholat tahajud. Orang kalau mau melaksanakan sholat tahajud butuh yang namanya kesabaran. Sabar meninggalkan kasurnya yang empuk, sabar meninggalkan selimutnya yang tebal, untuk berwudu kemudian melaksanakan sholat. Maknanya kalau dia nggak sabar mustahil dia bisa sholat tahajud. Ini sabar jenis pertama, dan kita tidak menitik beratkan pembahasan pada poin ini. Kita tidak menitik beratkan pembahasan pada poin yang pertama ini. Sabar jenis yang kedua yaitu as-sabru an maksiatillah. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Seseorang untuk menghindari kemaksiatan itu butuh kesabaran. Ada kesempatan untuk bermaksiat, namun dia memilih meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini butuh dengan yang namanya kesabaran. Sabar untuk tidak buka aurat, ya, karena buka aurat bagi seorang muslimah maupun muslim itu adalah perkara
maksiat. Sabar untuk tidak meninggalkan sholat wajib. Itu butuh kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan praktik jual beli yang dengan sistem riba. Itu juga butuh kesabaran. Sabar apalagi? Untuk tidak makan haram. Itu juga butuh kesabaran. Intinya seseorang kalau mau meninggalkan kemaksiatan perlu yang namanya kesabaran. Itu sabar jenis yang kedua. Nah, sabar jenis yang ketiga yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar ketika ditimpa musibah yang dirasa menyedihkan jiwa. Sabar ketika ditimpa musibah yang dirasa menyedihkan jiwa. Jadi jiwa kita sedih ketika ditimpa musibah. Nah, sabar jenis yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Salah satunya yang akan kita bahas nanti. Sabar jenis ketiga apa? Sabar ketika ditimpa musibah. Ini bisa dibagi? Bisa. Nanti gerakan terbatas. Oh, ini harus begini. Ya. Apa ini? Dal. Perhatikan. Sabar jenis yang keberapa? 3. Tadi sabar yang pertama apa? Sabar. Gini, sabar dalam ketaatan. Udah, ketaatan. Ini kan seperti ini. Oke. Yang kedua, sabar menjauhi, jazakallahu khairan, menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Ini dibagi dua. Musibah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ini kebanyakan manusia bisa bersabar. Yang kedua, susah sekali bagi manusia untuk mampu bersabar. Yang pertama ini yang disebut dengan al-masaib as-samawiyah, yaitu musibah yang langsung turun kepada hamba tanpa apa? Perantara makhluk. Tanpa perantara makhluk. Contohnya apa? Musik gempa bumi, langsung masya Allah. Gempa bumi. Apalagi? Banjir. Apalagi? Waduh, lengkap. Longsor. Apalagi? Udah harusnya kebakaran, banjir, longsor, gempa bumi jadi satu. Yang sering kita alami apa? Beberapa di antara kita mungkin hari ini tidak hadir dikarenakan itu. Sakit. Ini sabar yang memang sabar itu perlu perjuangan ya. Tapi kalau manusia ditimpa musibah yang jenis pertama, masaib as-samawiyah, yang langsung turun kepada dia, maka kebanyakan manusia bisa sabar. Contoh, seseorang sakit, ditetapkan sakit seminggu. Mau sabar nggak sabar pasti seminggu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Nggak ada ceritanya kalau nggak sabar, marah-marah kemudian turun jadi 3 hari sakitnya, nggak ada. Yang ada malah tambah apa? Sakit. Dan dia tahu sakit ini yang menentukan siapa? Allah. Contoh gempa bumi. Bumi bisa goyang. Siapa yang bisa menggoyangkan bumi seperti sedemikian rupa? Allah. Banjir. Maka sabar jenis yang pertama ini, ujian daripada jenis yang pertama ini, kebanyakan manusia mampu untuk bersabar. Kenapa? Karena dia tahu itu ujian langsung dari siapa? Allah. Nah, ini jenis yang kedua yang akan kita bahas. Berarti apa kebalikannya? Musibah. Musibah melalui yang turun ya. Yang turun melalui perantara makhluk, betul, atau buka kurung orang di sekitar. Ini kebanyakan orang kurang bisa sabar. Kenapa? Kalau diganggu kita pengennya balas. Karena sifat manusia adalah pendendam, tidak mau dikalahkan, tidak suka dihinakan, ingin dimuliakan. Itu sifat bawaan manusia, memang seperti itu. Saya ulangi, ketika musibah itu turun melalui perantara makhluk atau orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan susah untuk bersabar karena tabiat manusia adalah pendendam, ingin dimuliakan, tidak mau dihinakan. Maka kalau ada orang yang datang kepada kita mengganggu, ngapa-ngapain, kita balas. Ada orang yang pukul kita, kita balas pukul. Susah kita mau bersabar jenis yang pertama ini. Kata para ulama, tidak ada orang yang mampu untuk melakukan sabar jenis yang pertama ini illa al-anbiya was-siddiqin, kecuali para nabi, was-siddiqun, dan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat melakukan sabar jenis yang pertama ini kecuali para nabi dan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Contohnya nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Duduk. Ya, biar gitu nih. Apa? Saya di sini. Saya enggak gerak-gerak. Sudah sabar kasihan ya. Gini, Nabi Muhammad itu pernah ketika berjalan bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang Arab Badui, langsung memegang bajunya Rasulullah, ditarik kerahnya, kerah bajunya, sampai kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat bekas kain pada leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tarikannya tarikan yang keras atau tarikan yang lembut? Saking kerasnya sampai ada bekasnya. Kemudian Arab Badui ini mengatakan apa? Ya Muhammad, hei Muhammad. Subhanallah. Tidak ada orang yang manggil Rasulullah, para sahabat, kecuali dengan ucapan ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, panggilan kehormatan. Ini orang Arab Badui tarik bajunya Nabi Muhammad, kemudian memanggil langsung dengan namanya ya Muhammad. Wah, ini orang kurang adab. Karena memang orang Arab Badui itu tidak tinggal bersama Rasulullah dan para sahabat di kota, enggak. Mereka tinggalnya itu di dusun, di pedalaman, ya, berpindah-pindah. Makanya mereka tidak banyak mendapatkan pelajaran tentang adab. Kalau orang yang beradab kan harusnya ya Rasulullah. Para sahabat itu jangankan manggil ya Muhammad, lihat wajahnya Rasul langsung saja mereka segan. Mereka nggak berani lihat Rasulullah dengan langsung menatap kepada wajah Rasulullah. Mereka begitu hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang sekarang ini manggil ustadznya ya Muhammad atau ya siapa ustadznya di sini ngajar,
ya Ahmad misalnya, maka ini adalah tanda orang tersebut kurang beradab. Minimal kita harus memanggil dengan panggilan kehormatan. Ya kita tidak ingin dihormati yang kayak gimana, enggak. Tapi ketika kita melakukan penghormatan yang standar, insya Allah dengan itu ilmu kita akan berkah. Oke ya, ini pelajaran yang pertama. Dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Masya Allah, sudah narik baju keras, kemudian memanggil dengan sebutan nama, minta fulus. Ibu gimana kalau naik motor tiba-tiba berhenti orang, minta fulusnya, ditarik jilbabnya dari belakang. Ayo, marahnya luar biasa. Minimal kita tinggalkan. Mukanya sudah kecut kayak rujak udah. Mason udah. Nggak ditempelin sudah, alhamdulillah, betul ya. Tapi Rasulullah SAW ketika ditarik seperti itu, beliau tersenyum, langsung tersenyum. Nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa. Hari itu juga, detik itu juga langsung senyum. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memberikan apa yang diminta orang Arab Badui. Subhanallah. Kalau kita, ini orang sedang merendahkan saya. Ini orang tidak menghargai saya. Oh, ini orang songong. Ini orang ingin menghinakan saya. Kita nggak akan kasih. Minimal kita ngomong, kalau saya kasih nanti tuman. Apa itu tuman? Pasti nanti minta-minta lagi. Nggak ada adabnya gitu, minta-minta. Nggak akan saya kasih. Rasulullah ketika diperlakukan seperti itu langsung senyum, memerintahkan para sahabat untuk memberikan. Ya, jadi memang benar perkataan salafun saleh, sabar jenis yang pertama ini susah untuk dilakukan kecuali oleh para nabi dan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, Rasulullah. Perhatikan, ketika selesai daripada perang, ini perang Hunain, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Ya, jangan dilihatin. Insya Allah beliau mau matiin. Kalau dilihatin malah bingung. Yang sabar ya, kita belajar sabar. Perhatikan. Iya, pelajaran di mana-mana seperti itu, kajian HP-nya hidup, lupa dia. Yang bikin dia tambah grogi apa? Satu ruangan lihat. Wah. Oke, contoh langsung, Masya Allah, Sultan. Perhatikan, perang Hunain dapat apa tadi? Ghanimah, harta yang banyak. Maka Rasulullah SAW memberikan 100 ekor onta kepada seseorang yang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Langsung dikasih 100. Ada seseorang yang bernama Uyainah dikasih 100 ekor kambing. Rasul memberikan pemberian yang banyak seperti itu bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Al-Aqra' ini adalah pembesar daripada kaumnya yang baru masuk Islam. Kenapa diberi banyak? Agar Al-Aqra' ini bisa menjaga kaumnya untuk loyal terhadap Islam. Sah-sah saja, dan Rasul memberikan bukan karena gratifikasi supaya nanti dapat proyek, bukan. Rasul memberi tujuannya adalah untuk menegakkan agama Islam, untuk menjaga agama Islam. Uyainah juga seperti itu. Dia pemimpin kaumnya, dia akan bisa menjaga loyalitas daripada kaumnya. Dikasih 100 ekor kambing untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, hadhihi qismah ma'udila fiha. Ini pembagian yang tidak adil, pembagian yang tidak ikhlas. Dan ucapan itu didengar oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah. Diaduin.
Ketika Abdullah bin Mas'ud mengadukan ucapan orang tersebut kepada Rasulullah, Rasul itu berubah wajahnya. Rasul apa? Berubah wajahnya. Berarti ini tanda Rasul sedang marah atau sedang ridho? Marah. Ya, ibu kan kalau marah wajahnya berubah gitu ya. Sampai suaminya kemudian diam, kenapa wajahnya udah berubah? Rasul wajahnya berubah sampai Rasul kemudian mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil? Rasul marah, manusiawi. Akan tetapi tiba-tiba Rasulullah segera berusaha memedam amarahnya, karena amarah itu nggak boleh diturutin, Bu. Kita kalau marah kita turutin, mudarat akan terjadi. Kita bisa menghancurkan barang, mecahin handphone, lempar televisi. Makanya orang kalau berdiri marah, maka diminta dia untuk apa? Duduk. Kalau duduk masih marah? Rebahan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ayo. Kenapa orang yang marah dalam kondisi berdiri diminta duduk? Kalau duduk masih marah diminta baring. Supaya tensi nggak naik, bukan itu. Jadi kalau kita berdiri tensi naik itu enggak. Alasannya, Bu, orang kalau marah dalam kondisi berdiri dia bisa melakukan kezaliman dengan mudah. Contoh, ambil gelas lempar, handphone lempar. Tapi kalau dia duduk, untuk berdiri dia butuh effort. Apalagi kalau dia baring. Kalau baring masih marah, wudu. Ingat, wudu. Kalau wudu masih marah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salat dan seterusnya. Atau kita kunci, nggak ketemu orang, insya Allah kalau kita nggak lihat orang kita nggak akan marah. Itu solusi untuk orang meredam amarah. Saya ingat kajian waktu saya masih kecil, umur katakan 15 tahun. Saya ikut kajian Ustadz Allahyarham, Ustadznya udah meninggal. Ustadznya ini pemarah, karena dia mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya adalah diabetes. Diabetes kan orang suka apa? Meledak-ledak gitu. Apalagi memang tabiatnya suka ngajar bab untuk menjaga amarah. Ngajar pembahasan untuk menahan amarah. Ustadznya ngajar, enak ajarnya, sabar waktu itu, Masya Allah. Tiba-tiba ada yang tanya, Ustadz, kalau saya marah tadi berdiri diperintahkan apa Ustadz? Ya kamu duduk. Kalau duduk masih marah Ustadz, ya kamu baring. Kalau baring masih marah Ustadz, Ustadz mulai baring masih marah, kamu wudu. Wudu masih marah Ustadz, kamu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih marah Ustadz, kamu masuk kamar kunci pintu, jangan ketemu orang. Kalau masih marah Ustadz, akhirnya Ustadz yang marah. Ustadz yang marah, Ustadz yang ngomong, kalau masih marah kamu telepon saya anterin ke rumah sakit jiwa. Jadi Ustadznya dibikin marah. Kadang ibu-ibu suka gitu kajian, kadang nanya sesuatu yang bikin Ustadznya marah. Nanti kalau Ustadznya sudah marah katanya Ustadznya pemarah nih, padahal kita yang nanya ngawur. Betul ya? Ada beberapa ustadz yang dicap, wah ini ustadz emosian. Enggak seperti itu. Lihat dulu audiensnya seperti apa. Ada beberapa audiens memang tujuannya tanya untuk bikin ustadz. Ada. Makanya ustadz itu tahu ini pertanyaannya untuk cari tahu, ini pertanyaannya karena pengen ilmu, ini pertanyaannya karena pengen kasih ilmu. Contoh ustadz menyampaikan, sabar itu ada 3 jenisnya. 1, 2. Kemudian Ustadz lupa menyampaikan jenis yang ketiga. Dia tanya, Ustadz, tadi katanya sabar 3 jenis. Jenis yang ketiga apa Ustadz? Oh, dia pengen kasih ilmu kepada yang hadir. Padahal dia udah tahu. Ada yang seperti itu. Ada yang tanya tujuannya bikin ketawa. Ada. Ini yang hadir berapa orang? 50? Untuk bikin satu ruangan 50 orang tenang itu susah. Butuh waktu. Ini kan bukan anak-anak yang kemudian ayo kita ice breaking dulu, tepuk tangan, susah. Mau bikin konsentrasi satu ruangan susah. Ini satu orang bertanya bikin ketawa satu ruangan. Ustadznya jengkel nggak seperti itu? Jengkel. Ada yang tanyanya kadang nggak nyambungnya sama materi. Nanyanya kadang
menunjukkan ini orang justru adalah orang yang kurang literasi, kurang baca. Ada seperti itu. Contohnya, Ustaz, iblis itu punya keturunan nggak? Punya. Terus istrinya siapa Ustaz iblis? Ini kan pertanyaan yang nggak perlu dijawab, harusnya kan gitu ya. Makanya bantu ustadznya supaya nggak marahan, ya. Ustadznya supaya nggak emosian. Audiens juga harus menahan dirinya. Oke, kok sampai curhat ini gimana ceritanya? Hah? Rasul marah, betul ya? Tapi buru-buru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan amarahnya sambil mengatakan, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati nabimu Musa. Laqad udhiya akthar min hadza fasabat. Musa itu diganggu sama kaumnya lebih banyak daripada gangguan yang menimpaku. Tapi Musa mampu bersabar. Ini salah satu di antara kiat. Kalau kita mau sabar, kita baca sirah kisahnya orang-orang yang pernah diuji sebagaimana ujian yang menimpa kita. Kalau buku-buku sudah habis kita baca, masih marah juga, pengen sabar atas gangguan orang yang ada di sekitar kita, maka kita mengenang orang yang pernah hidup bersama kita, yang dia juga mampu bersabar ketika diuji sebagaimana ujian kita. Contohnya, kita diuji melalui saudara kita. Saudara kita itu modelin banget, ditolong nggak pernah terima kasih, nggak ditolong ngomongin keluar, kan ada yang kayak gitu ya. Caranya bisa sabar gimana? Caranya bisa sabar sama orang tua menurut pembahasan yang tadi barusan, yaitu melihat bagaimana sabarnya orang tua kita menghadapi saudara kita. Orang tua kita Masya Allah sabar sama saudara kita, masa sih kita nggak bisa sabar? Setidaknya saya sabar supaya orang tua saya senang ketika saya baik sama saudara. Itu insya Allah bisa menahan amarah kita kepada saudara kita yang kadang bikin jengkel. Makanya Rasulullah itu mengingat saudaranya Nabi Musa yang diganggu lebih banyak dibandingkan gangguan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Musa mampu untuk bersabar. Ya. Jadi ini ada beberapa kisah yang insya Allah bisa menjelaskan bahwasanya sabar jenis yang ini adalah sabar yang susah untuk dipraktekkan, ya, kecuali oleh para nabi dan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita ingin mempelajari kiat atau cara bagaimana kita bisa bersabar ketika diganggu oleh orang yang ada di sekitar kita. Coba ditulis kiat atau cara. Kiat ya, kiat atau cara mampu, betul ya, mampu bersabar apa? Ketika diganggu orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita itu bisa jadi dia adalah suami kita, bisa jadi dia adalah anak kita, bisa jadi dia adalah teman kajian, bisa jadi dia adalah panitia kajian. Bisa jadi dia adalah tetangga kita. Oke, panitia kajian juga bisa jadi diganggu oleh peserta kajian. Jadi yang dimaksud orang di sekitar itu adalah orang yang hidup di dalam lingkaran kehidupan kita, bersama kita. Bisa tetangga, bisa pasangan, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa menantu, bisa keponakan dan lain sebagainya. Baik ya, Bu, yang pertama tulis, yang pertama saya baca dulu kitabnya. Tenang, ya, saya balik lagi. Yang pertama, supaya kita bisa bersabar ketika diganggu oleh orang yang ada di sekitar kita.
Yang pertama, an yashhadal insanu atau an yashhadal abdu, ya, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Nih, seseorang hendaknya, ya gitu ya, hendaknya apa? Yakin. Ini penting, kalimat yakin, makanya saya kasih huruf besar. Seseorang hendaknya yakin bahwasannya, bahwa ya, Allah lah yang menciptakan atau menetapkan perbuatan seluruh siapa, Bu? Hamba aja. Nah, ini gimana nih? Hamba. Enggak, ini lebih ke kalau ditulis mundur terus. Mana papan tulis yang di lorong tadi ya? Oke, saya ulangi. Ibu catat pelan-pelan. Seseorang hendaknya apa? Sama-sama dibaca. Seseorang hendaknya yakin. Udah, yakin saja. Saya minta ibu baca yakinnya saja. Oke, saya ulangi. Seseorang hendaknya yakin bahwa Allah lah yang menciptakan atau menetapkan perbuatan seluruh hamba. Di sini dikatakan harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, pergerakan mereka, diamnya mereka, pergerakan mereka ketika mengganggu kita, diamnya mereka ketika tidak mau menolong kita. Iradatihim, keinginan mereka ketika akan mengganggu kita, itu adalah ketetapan Allah, sudah ditetapkan Allah. Beliau mengatakan fama sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah tetapkan pasti terjadi. Si fulan akan zalim sama kita hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026, jam, menit, detik itu sudah ditetapkan Allah. Sama kayak tadi, sakit akan menimpa kita. Kapan? Hari ini, tanggal sekian, bulan sekian. Antum kecelakaan, kapan? Tanggal sekian, jam sekian, ketika ke arah ini. Itu ketetapan Allah, sama. Kenapa kita bisa bersabar ketika sakit? Karena kita yakin itu Allah yang menetapkan, gitu ya. Tapi sedikit sekali di antara kita yang yakin kalau ada orang ganggu kita, itu juga ketetapan Allah. Melalui hambanya. Rasulullah mengatakan apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang menimpa kita, tidak mungkin meleset. Sebaliknya apa? Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apapun yang Allah luputkan dari kita, mustahil akan menimpa kita. Jangankan satu orang yang mau ganggu kita. Katakan seluruh manusia yang hidup di atas dunia ini mau zalim sama kita, kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak izinkan, kejadian enggak? Kata Rasulullah, walau istama'u ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Kalaulah manusia seluruhnya itu akan menimpakan kemudaratan kepada kita, kita tidak akan tertimpa kemudaratan kecuali seperti yang sudah Allah tetapkan. Yakin harus, makanya saya kasih huruf besar. Kita harus yakin. Orang ini ganggu kita jam sekian, itu sebagaimana Allah kehendaki kita sakit, kecelakaan, kehilangan dompet, apalagi ditipu, ada gempa bumi, ada banjir, itu sama. Cuma bedanya kita bisa yakin kalau yang al-masaib as-samawiyah yang langsung turun kepada kita, kita bisa yakin kalau ini ketetapan Allah. Tapi yang ini nanti dulu, kita nggak mau yakin dulu. Kita pengen balas dulu. Ya nggak? Kita pengen
untuk menjadikan dia menyesal karena telah mengganggu kita. Sampai ada orang mengatakan kalau dia pengen bermain-main dengan kita, kita ajarin cara mainnya. Masya Allah. Iya kan gitu ya. Kalau pengen main-main kita ajarin cara mainnya supaya dia tahu dia salah orang. Masya Allah. Oke, itu yang pertama. Jadi beliau mengatakan fal ibadu Allah. Tadi yang dikatakan oleh ibu, bahwasanya semua hamba itu alat. Semua cuma alat. Alat Allah untuk menguji kita melalui mereka. Contoh tetangga. Saya punya tetangga. Langsung saya aja ya. Ini adalah alat. Semua hamba Allah alat. Ini nggak bisa berfungsi juga alat. Saya harus sabar. Sabar dengan sesuatu yang nggak bisa saya manfaatkan di ruangan ini. Padahal suruh ngajar, tapi alatnya nggak berfungsi. Harus sabar. Coba kita pakai yang ini dulu ya. Siapa tahu bisa. Alhamdulillah. Katakan ini rumah saya, Bu. Oke, ini halaman tetangga saya. Ini halamannya dari samping kanan sampai belakang itu halaman dia. Ada banyak tumbuh pohon mangga, rambutan. Bu, istri saya setiap sore itu kalau nyapu di halaman belakang rumah itu sampai ada mungkin berapa apa ya buat yang pengki ya. Ada mungkin 3 penuh itu, Bu. Apalagi kalau musim daunnya rontok itu, masya Allah nyapu. Nggak bilang masya Allah, ini kalau sambil baca zikir sore sambil nyapu, masya Allah. Sabar, pahalanya banyak. Bang, bilang dong suruh potong. Bilang tetangga suruh apa? Potong. Saya ngomong jangan. Daun kering nggak terlalu bikin kita pusing. Bersihinnya cuma butuh 5 menit. Oke, dan manfaatnya apa? Kalau matahari sudah mau terbenam, itu bisa menghalangi sinar matahari nggak langsung masuk ke rumah. Ada manfaatnya, meskipun ganggu tapi nggak seberapa. Jangan ini. Sahabat, coba kamu sambil pikir amsayna wa amsal mulkulillah sambil masukin daun, itu pahalanya berapa itu ya? 1 tahun bisa 1 pahala, dinikahkan 1 derajat, dihapuskan 1 dosa, insya Allah. Yang penting apa? Yakin. Yang penting apa, Bu? Yakin. Subhanallah, lebaran. Habis dari rumah mertua, pulang ini garasi di sini. Tahu apa yang terjadi? Gipsumnya ambruk. Untung nggak ada mobilnya di luar masih. Saya pulang itu sudah ambruk gipsum. Motor ketimpa tapi nggak ada masalah. Kata bini anak, Bang, kalau ini nggak perlu disuruh, anak yang ngomong sendiri. Kenapa? Karena rontokan daunnya itu jatuh ke talang air, kemudian bikin mampet, airnya ke bawah, akhirnya apa? Jebol. Akhirnya kalau ini nggak usah disuruh, saya yang samperin tetangganya. Assalamualaikum. Tolong pohon rambutan yang di samping kanan rumah dipotong. Kalau nggak ada tukang, saya bawa tukang, saya izin saya potong ya. Oh silahkan, masya Allah. Akhirnya apa? Kita yang potong dan itu selesai sudah. Tapi sabarnya kita itu akan menjadi catatan tersendiri untuk pahala kita. Allah Subhanahu wa taala tulis di situ. Jadi kalau ganyangnya nggak terlalu, ya udah deh, ini alat semua. Paham ya? Jadi saya bedakan antara pohon yang belakang dengan pohon yang samping. Kalau yang belakang saya masih bisa sabar, nggak ada masalah. Kalau yang samping, daripada saling menzalimi, lebih baik dipotong. Kenapa saya katakan saling menzalimi? Yang zalim siapa? Belum tentu. Bisa jadi saya zalim sama dia nanti. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut. Contohnya apa? Bocor lagi, akhirnya saya gibahin dia, betul ya? Saya gibahin dia, saya omongin dia, saya marahin. Gibah itu juga zalim. Mungkin dia zalimin saya pada harta saya, pada rumah saya, tapi saya juga zalim sama dia pada nama baik dia. Saya omongin sama, bisa jadi. Jadi supaya tidak terjadi kezaliman di antara kedua belah pihak, lebih baik kita putus. Ini ngapain? Oh, ya, spidol.
Saya sudah berusaha untuk taruhnya itu seperti ini, jadi dia tetap mengalir ke bawah. Ya. Yang baru, insya Allah bisa sabar sampai jam 11:30. Oke Bu. Jadi orang di sekitar kita itu cuma apa tadi? Alat. Suami kita bikin kesel itu alat. Anak kita bikin pegel alat. Betul gak? Tetangga alat. Ustaz telatnya telat, datangnya telat alat. Gak datang juga alat. Wah sama gak datang juga alat. Udah janjian, gak tekon, gak datang alat juga. Sabar. Allah uji kita melalui Ustaz. Murid kadang lagi ngajar gini, masya Allah diam semua. Ruangan ber-AC dingin enak. Nggak, minimal nggak ada yang ribut, nggak ada yang ngobrol di belakang, itu nikmat buat kita memateri. Tapi ada yang tidur, ganggu dikit. Tapi oke, kita berusaha untuk alat Allah untuk menguji kita. Kalau kita bisa seperti ini Bu, poin yang pertama, insya Allah tastarih minal hammi wal gham. Kita akan istirahat daripada kesedihan dan gundah gulana. Kita kan kadang, kenapa ya kok dia bisa gini ya? Kenapa kok dia sampai hati sama saya gitu ya? Sering saya bantu, kenapa kok dia nggak balas dengan kebaikan ya? Sampai ada pertanyaan, Ustaz, gimana Ustaz ya? Kalau kita memaafkan orang, kemudian orang itu nggak berbuat baik sama kita, apakah orang itu layak mendapatkan maaf kita? Masya Allah. Padahal Bu, yang dituntut untuk berbuat baik bukan hanya yang dimaaf. Saya ulangi, yang dituntut untuk berbuat baik bukan hanya yang dimaafkan, tapi yang memaafkan juga harus berbuat baik. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran surat Syura 40, Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Tuh, siapa yang memaafkan dan berbuat. Saya mau tanya, bagaimana orang berbuat baik setelah memaafkan? Ayo. Apa kasih fulus? Ya, melupakan. Itu pertama. Nggak, mungkin itu ketiga. Yang terakhir, berbuat baik setelah memaafkan itu yang pertama, tidak mencaci ketika memaafkan. Ada nggak orang yang ketika memaafkan, kamu ini mau disebutin semua salahnya, udah gitu nyebutinnya depan orang, habis sudah, habis itu ya kamu saya maafkan. Ada nggak seperti itu? Apakah ini berbuat baik ketika memaafkan? Jawabannya tidak. Yang kedua, apa? Tidak menghibah setelah memaafkan. Ada orang setelah memaafkan kemudian pulang cerita sama temannya, kok saya juga gak habis pikir kenapa dia gitu sama saya, tapi saya maafkan. Ketemu lagi sama temannya, saya, si fulan, waduh, dolimnya luar biasa, habis. Jadi orang ini setelah memaafkan tapi menghibah. Yang ketiga, yaitu orang yang memaafkan dituntut untuk apa? Melupakan. Kalau bisa. Ya, kalau bisa. Kalau teringat, beda ya, teringat sama mengingat. Saya ulangi, beda dengan mengingat dengan teringat. Contohnya gini, Rasul ketika memaafkan Wahsy yang membunuh siapa? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasul memaafkan, tapi Rasul mengatakan kalau bisa berusahalah untuk tidak terlihat, karena aku khawatir kalau melihat kamu ingat siapa? Pamannya. Ada orang tidak teringat tapi selalu mengingat-ingat. Waduh, si fulan tuh jam sekian, waduh uang saya diambil nggak ini, saya minta tolong untuk dibayarin gocek dulu, nggak mau, awas ya pokoknya. Apa? Manusia gitu, yang capek siapa? Kita. Capek kita sendiri. Makanya kalau kita bisa menerapkan poin yang pertama ini, tastarih minal hammi wal gham, kita insya Allah bisa istirahat daripada kesedihan dan gundah gulana. Poin yang kedua, nih. Jadi tadi itu sebenarnya salah saya juga. Nambah karena saya kayak gini, jadi tintanya ke bawah. Ya, kalau gini aman. Ya, maaf ya. Oke. Yang kedua, dicatat. Saya baca dulu. Nih. An yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidambi.
sama seseorang harus apa? Salah. Dalam hal mana nih? Seseorang harus sama kayak ini, yakin. Oke, saya ulangi. Seseorang harus yakin bahwa sama ujian bisa datang dikarenakan apa, Bu? Dosa. Dosanya siapa? Dosa kita. Bukan dosa orang yang dolim sama kita, tapi dosa kita gara-gara nggak jaga omongan, akhirnya orang juga ngomongin kita. Gara-gara kita nggak peka bantu orang, akhirnya orang katakan kita sombong. Bisa jadi karena dosa kita, dan itu dapat dipastikan. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibah. Apapun yang menimpa kalian, perkara-perkara musibah, mau musibah yang pertama yang dari langit langsung turun sama kita, atau musibah yang melalui orang-orang di sekitar, illa bima kasabat aydikum, kecuali itu disebabkan ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, padahal sudah banyak yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dari kita. Ya. Jadi kita harus, saya minta Ibu baca Pak. Kita harus yakin bahwa ujian bisa datang dikarenakan dosa kita. Kalau kita bisa seperti ini, apa itu? Kita akan menyibukkan diri dengan introspeksi diri. Oh, barangkali ini gara-gara saya kurang sopan ketika berbicara. Oh, barangkali karena saya pernah zalim sama dia, sehingga dia membalas kezaliman itu sekarang. Koreksi. Maka kata para ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, nih, فَإِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَنَالُهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ فَسَبَبُهُ ذُنُوبُهُ. Kalau seorang hamba yakin bahwasanya segala sesuatu berupa keburukan yang menimpa dirinya itu disebabkan karena dosa-dosanya, apa yang terjadi? Istaghalla bit-taubati wal istighfari minadz-dzunub allati sallatahum alaih. Maka dia akan menyibukkan diri dengan apa, Bu? Bertaubat. Menyibukkan diri dengan beristighfar dari dosa-dosa yang menjadikan orang itu kok menguasai dirinya. Saya dikuasai orang ini, saya didolimi orang ini dikarenakan dosa saya. Saya ingin lepas dari kedoliman orang ini, maka saya akan perbanyak bertaubat kepada Allah. Saya akan perbanyak untuk istighfar. Maka kata beliau, kalau yang terjadi seperti itu, maka musibah yang datang itu berubah menjadi nikmat. Gara-gara orang itu ganggu kita tahajudnya nggak pernah bolong. Masya Allah. Nikmat bukan itu? Gara-gara orang itu ngomongin kita nggak pernah curhat kecuali hanya kepada Allah. Nikmat kayak itu? Nikmat. Gara-gara orang itu ambil harta kita, maka kita perhatian, ya Allah, barangkali ada harta orang yang ada pada diri saya, berusaha untuk ditunaikan. Yang biasanya suka tahan-tahan gaji pembantu, ya positif, saya tahan karena supaya dia bisa nabung. Ya menurut kita, menurut dia belum tentu seperti itu, betul ya? Akhirnya, wah, sudah berapa bulan? Dihitung-hitung 4 bulan belum saya kasih sudah. Saya yang salah ini. Sehingga orang ambil harta saya gara-gara saya tahan haknya orang. Ada yang seperti itu ya? Maka musibah yang datang berubah menjadi apa? Saya ulangi, musibah yang datang berubah menjadi nikmat. Tapi kalau ada seseorang ketika diganggu selalu cari kambing hitam, bukan kambing korban. Wala yarji'u ila nafsihi bil lawn wal istighfar, dia tidak kembalikan kepada dirinya, dia tidak celah dirinya, dia tidak istighfar kepada Allah. Fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun, maka ketahuilah ketika itu musibahnya berubah menjadi musibah yang sebenarnya. Kalau musibah yang pertama kita bisa bersabar, itu jadi nikmat. Tapi kalau kita nggak bisa bersabar, kita gerutu, kita cari kambing hitam, maka musibah kita menjadi musibah yang lebih besar. Waktu kita habis ngomongin dia,
kemampuan kita gunakan untuk membalas dendam kepada dia. Capek deh dari tadi, capek deh. Iya, yang capek kita. Yang capek siapa? Oke, ini poin yang berapa? Kedua. Oke, yang ketiga. Sampai jam berapa ini? Udah habis. Udah setengah 12. Gimana? Poinnya masih ada 20 menit lagi ada. Nah, saya pengen buka tanya jawab juga. Mungkin kita lanjutkan poin ketiga. Setelah itu kalau ada kesempatan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke? Yang ketiga. Loh, salah siapa ini? Salah saya. Ya. Di sini ditulis, Bu, perhatikan. An yashhadal 'abdu husna thawabil ladzi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Sama, Bu? Sama. Seseorang harus yakin. Makanya dari awal yakin. Karena kadang kita nggak bisa sabar karena kurang yakin. Nah, seseorang harus yakin pahala yang besar seseorang harus yakin akan pahala yang besar yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi hamba yang sabar dan memaafkan. Nih, kita harus yakin kalau kita memilih jalan untuk sabar dan memaafkan, maka Allah akan berikan kepada kita apa? Masalahnya, Bu, pahalanya udah kelihatan loh. Belum. Kalau kita balas kelihatan nggak? Belum. Saya ulangi ya. Yang gaib itu memang harus diyakini. Pahalanya yang Allah janjikan kelihatan belum? Kalau kita balas kelihatan. Contoh ingat kajian di Ummahatul Muslimat ya. Kalau yang hadir jam 9, 10 peserta pertama akan dapat pahala insyaallah dari Allah. Datangnya jam berapa? Setengah 10, jam 10. Ustadznya baru datang, dia juga baru parkir juga. Tapi kalau diganti promonya, yang datang 10 peserta pertama akan dapat iPhone 17. Jam 8 udah di sini. Jam 8 udah nongkrong. Kenapa? iPhone, kelihatan iPhone. Makanya sesuatu yang gaib, kan ini gaib, pahala gaib bukan? Harus diyakini. Makanya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tuh, mereka yang beriman yakin dengan perkara yang gaib. Yang gaib enggak kelihatan, harus diyakini. Itulah iman. Makanya iman kita akan bermanfaat. Ya, iman seseorang itu akan bermanfaat selagi iman tersebut adalah sesuatu yang diyakini. Contoh gini, Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah. Saya mau tanya, kenapa orang yang nyawanya sudah di tenggorokan nggak diterima taubatnya? Terlambat. Kenapa kok bisa dikatakan terlambat? Udah mati belum? Oke, tapi tenggorokan itu sudah mulai menjawab, tapi masih kurang, masih 60%. Kenapa? Kalau di tenggorokan itu sudah nggak bisa diterima lagi. Alasannya, Bu, ketika nyawa seseorang di tenggorokan, mau mati ya, sakaratul maut, perkara-perkara yang gaib yang sebelumnya diperintahkan dia untuk beriman itu sudah berubah menjadi nyata, kelihatan. Surga yang dulu dia cuma dengar kisahnya, sekarang sudah dinampakkan. Neraka yang dulu dia diancam, yang dia nggak yakin ada neraka itu sudah ditampakkan.
Bahkan gara-gara itu apa? Akhirnya dia mau beriman. Dia mau yakin, mau beriman, mau beramal. Tapi waktunya sudah. Kenapa? Yang tadi dituntut untuk diimani itu sudah berubah menjadi sesuatu yang nampak. Sudah nggak gaib lagi. Makanya orang itu nggak diterima imannya dalam dua kondisi. Yang pertama ketika nyawa sudah diteng. Kenapa Fir'aun ketika taubat tidak diterima taubatnya? Iya kan? Karena sesuatu yang gaib itu sudah nampak. Yang kedua kapan? Ketika matahari terbit dari arah. Kita hari ini lihat matahari terbit dari mana? Hari-hari lihat dari tim. Kemudian ada informasi. Informasi ini sifatnya apa? Gaib. Bahwasanya nanti akan ada satu hari Jumat, matahari itu terbit dari arah. Udah kejadian belum? Ibu sudah hidup 60 tahun, pernah nggak sekali matahari terbit dari barat? Selama ini dari berapa? Timur. Maka ketika matahari itu muncul dari barat, yang tadinya gaib sudah berubah menjadi apa? Nyata. Maka tidak akan bermanfaat. Maka yang gaib itu harus diyakini. Kalau kita maafin, belum kelihatan memang, tapi kita yakin pahala yang besar yang Allah kasih sama kita. Tapi kita yakin kalau kita memaafkan, kita dapat pahala, dapat rahmat Allah, dengannya kita akan masuk ke dalam surga. Ya, yakin, harus yakin. Makanya orang yang diganggu terakhir ini dibagi menjadi 3. Orang yang diganggu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, apa kira-kira? Saya nih, ketika diganggu ada 3 pilihan. Melawan, saya lebih tertarik yang melawan dulu. Membalas dengan balasan yang sama, yang setimpal, bagus, Yang kedua, memaafkan dan apa tadi? Maaf yang baik itu adalah maaf yang diiringi dengan kebaikan, memaafkan dan berbuat baik. Yang ketiga, kebalikannya yang pertama apa? Loh, kebalikannya yang enggak, lebih parah dari yang pertama. Membalas lebih parah, Bu. Gimana? Dengan balasan yang lebih parah. Ini semua tertuang di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Asy-Syura ayat 40. Saya ulangi, ini semua tertuang di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat berapa? 40. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ketemu? Quran gede-gede itu di depan tuh. Sabar. Cari. Ketemu? Asy-Syura 40. Tolong dibacakan, tadi kan ngambil mic 1, tujuannya buat itu kan? Saya nggak salah, betul ya? Tujuan ngambil mic untuk membaca terjemahannya. Ketemu nggak? Susah? Lama waktunya kalau cari? Ayo. Artinya saja, kita nggak belajar taksin ya. Asy-Syura. Ya, mikrofon. Ya, silakan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Berarti tuh, kita diganggu, kita boleh membalas dengan gangguan, tapi harus dengan gangguan yang sama. Gak boleh lebih, sama sekali lebih sedikit pun gak boleh. Lebih kurang boleh. Maksimal setimpal. Contoh, kita dikatain sama orang apa?
Apa? Jelek. Kita balas kamu jelek. Boleh nggak itu? Boleh. Masih boleh. Oke, yang kedua silakan Kak. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Ini opsi yang kedua yang lebih baik daripada membalas dengan balasan yang setimpal. Apa itu? Memaafkan. Karena kita akan mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Allah tidak menyukai orang zalim, yaitu yang membalas keburukan dengan balasan yang lebih parah. Dikatain jelek, balasnya apa? Kamu jelek, bau, hidup lagi. Itu lebih parah. Ya, tapi kalau kamu jelek, itu setimpal. Tapi yang lebih baik apa? Memaafkan. Ini 3 poin yang harus kita pahami agar kita bisa memaafkan atau bisa tersabar terhadap gangguan orang yang ada di sekitar kita. Kuncinya apa, Bu? Yakin, dan yakin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada moderator. Siapa yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu, silakan. Ustaz izin bertanya, kalau ketetapan Allah yang Ustaz bilang tadi, apakah bisa berubah Ustaz dengan kita berdoa? Oke, ketetapan Allah berupa cobaan, ya, musibah. Apakah bisa dirubah dengan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis yang mengatakan tidak ada yang bisa yaruddul qada, ya, merubah ketetapan Allah kecuali doa. Jadi kalau kita berdoa, contoh misalnya kita berdoa di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala bisa merubah ketetapan yang sebelumnya Allah tetapkan kepada kita, dirubah dengan ketetapan yang lebih baik, ya. Bukan berarti doa kita atau kemampuan kita yang bisa merubah ketetapan Allah, bukan. Tapi itu adalah memang yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Allah bisa menetapkan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah bisa menghapuskan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan perkara-perkara tersebut. Bahkan kita berdoa supaya dirubah ketetapan yang buruk, itu kemampuan doa diberikan oleh siapa? Allah. Kita bisa berdoa ketika itu ketetapan siapa? Allah. Karena kita yakin tadi di awal, pergerakan kita, diamnya kita, keinginan kita itu adalah ketetapan Allah. Ya, jadi kita yakin itu iya bisa dirubah, tapi yang menetapkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bedanya takdir sama ujian? Oh ya. Terima kasih. Apa bedanya takdir sama ujian? Ya, jadi ujian itu masuk di dalam takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, baik buruknya itu sebenarnya tergantung bagaimana mindset kita. Dan contoh ini, orang rumahnya kemalingan, buruk gak itu? Ketika rumahnya kemalingan, itu ketetapan siapa? Allah. Dan kita harus yakin lagi bahwasanya semua yang Allah tetapkan itu baik. Ada kisah. Ini kisah fiktif tapi bisa diambil sebagai pelajaran. Perhatikan dulu sebentar. Ada orang pesawatnya delay. Harusnya dia sampai Cengkareng jam 9 malam.
perjalanan ke rumahnya jam 11 sudah sampai rumah istirahat. Tapi gara-gara pesawatnya delay sampai Cengkareng jam 1 malam, 1 pagi. Kemudian perjalanan ke rumah itu berapa menit? Berapa jam tadi? Sekitar 1 jam setengah 3 baru sampai rumah. Ketika dia masuk rumah, masuk portal ya, masuk di komplek, tiba-tiba depan rumahnya itu sudah ramai banyak orang. Ternyata apa? Rumahnya barusan disatroni maling. Marah-marah dia. Kemudian keluar dari barisannya, celetukan mengatakan, coba pesawat saya enggak? Saya pasti di rumah, saya bisa menjaga. Ada orang di samping mengatakan, coba pesawat itu enggak delay. Kamu di mana? Di rumah. Maling masuk rumah kira-kira assalamualaikum, kalau nuwun gitu. Bawa pisau, apalagi ada perlawan langsung dihabisin maling. Jadi kalau kamu masih di rumah atau kamu sudah sampai rumah, tidak Allah tetapkan pesawatmu delay, bisa jadi kamu di rumah, keluargamu di rumah, terjadi perlawanan, bukan hanya hartamu yang habis, tapi nyawamu yang melayang. Baru tahu dia benar ya. Ketetapan Allah itu semua baik. Gak ada ketetapan Allah yang buruk, cuma kita yang kurang yakin. Jadi kalau takdir yang buruk itu karena minimnya ilmu kita, ya, minimnya pengetahuan kita bahwasanya segala yang Allah tetapkan itu adalah baik. Allah berbuat itu di antara dua perkara saja. Yang pertama, karunia Allah. Kalau seseorang baik dapat kebaikan itu karena siapa? Karunia Allah. Yang kedua adalah keadilan Allah. Kalau seseorang berbuat buruk kemudian Allah berikan musibah, itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketetapan yang buruk itu juga merupakan takdir Allah, dan keduanya wajib untuk sama-sama kita imani dan sabar. Ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Cukup? Ada lagi? Kalau gitu saya bertanya, kita review materi sejenak. Ya, kunci kebahagiaan, ada hadiahnya nggak? Kunci kebahagiaan ada berapa? Yang pertama, ketika diberi nikmat bersyukur. Yang kedua, sabar. Ketika diuji, sabar. Yang ketiga, ketika berdosa, istighfar. Oke, sabar ada berapa macam? 3. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang ketiga dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, musibah yang langsung turun kepada seorang hamba tanpa perantara orang-orang di sekitarnya, seperti gempa bumi, banjir, longsor, sakit, dan seterusnya. Kemalingan. Oke, kematian, masya Allah, kematian, kekurangan harta, ya, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua, yang seseorang itu susah untuk bersabar kecuali kalau dia menghiasi diri dengan keyakinan. Apa itu? Musibah yang turun kepada seseorang melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada hari ini kita sudah menyampaikan 3 kiatnya. Insyaallah semoga bisa diambil sebagai pelajaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.